Tuh, kadang-kadang mungkin nanti ada suara masuk, kadang-kadang nanti ada distraksi, semoga tidak terjadi yang agak mengerikan seperti kemarin saya ngalami waktu Zoom tiba-tiba listrik mati, sinyal drop sama sekali. Jadi kalau sudah itu ya mau tidak mau kita wallahu a'lam bishawab sudah. Kalau sudah itu ya sulit melanjutkan. Kalau listrik mati, sinyalnya mati ya kita tidak bisa apa-apa. Baik, kita lanjut ya. Kita mulai tema kita mindfulness ini. Bismillah. Oke, nah kita pelan-pelan belajarnya biar nanti bisa komprehensif. Dan nanti saya tutup mindfulness ini dengan seperti apa sih mindfulness itu kalau dalam ajaran Islam. Ya tentu saja kita cari korelasi dan relevansinya. Karena ini istilah hari ini, mindfulness ini istilah yang sangat umum. Pada awalnya sebenarnya kata-kata mindfulness dalam bahasa Inggris ini Recording in progress. Menerjemahkan atau mengalih bahasakan istilah dari tradisi Buddhisme. Jadi termasuk Zen Buddhisme dan juga Tibetan Buddhisme, yaitu istilah sati dan smriti. Jadi ini bagian dari kebenaran dalam Buddhisme. Yaitu kalau secara letterlet itu artinya mengingat-ingat atau menyadari. Biasanya istilah ini secara umum dipakai dengan definisi bagaimana kita ini hidup itu mbok yang sadar. Hidup itu mbok yang serius dengan penuh kesadaran. Kita melakukan segala sesuatu, memutuskan segala sesuatu. HP-nya tidak bisa full, makannya juga tidak bisa full. Jadi yang dilakukan apa, pikirannya kemana, perasaannya di mana. Nah ini kalau dalam psikologi sering disebut sumbernya stres. Jadi sumbernya kerumitan hidup kita. Karena kita sendiri kalau bahasa ini kan ada istilah multitasking. Di satu momen kita lakukan banyak hal. Orang modern menyebutnya itu demi efektivitas, Pak. Iya, tapi kalau terlalu berlebihan kita tidak ngerti takarannya, yang terjadi bukan efektivitas, tapi justru semuanya jadi tidak maksimal. Jadi segala hal akhirnya membuahkan kekecewaan kita, membuat kita wah, harusnya tadi aku begini loh, harusnya satu semester kemarin aku itu bolosnya jangan terlalu banyak, kalau kayak gini resiko nilaiku. Itu karena kemarin kita tidak sepenuh hati kuliahnya. Jadi ini yang dimaksud oleh mindfulness. Ini salah satu penyakit yang dihadapi oleh banyak manusia hari ini. Hari ini itu kan peradaban kita, dulu mungkin kita pernah kajian yang judulnya tentang kecepatan, Paul Virilio. Hari ini era instan, kemarin kita tidak sepenuh hati kuliah. Semua orang ingin yang dimaksud nomor satu, cepat enak, cepat populer, cepat sukses dan lain sebagainya. Akhirnya manusia sama sekali tidak menikmati hidupnya. Jadi hidup isinya hanya dikejar-kejar, hidup isinya hanya dari satu target ke target yang lain. Rasanya sangat melelahkan. Baik, kita lanjutkan. Jadi ini makna umum dan yang populer. Jadi kita tidak akan terlalu dalam masuk ke sejarahnya. Jadi meskipun tadi saya sebut Buddhisme, nanti dalam banyak referensi disebutkan bahwa gagasan mindfulness ini dekat misalnya dengan ide, mungkin teman-teman sering dengar ada meditasi ini, meditasi itu, dan lain sebagainya. Yaitu nanti salah satu manifestasinya sebenarnya.
Tapi tidak harus ke sana. Jadi yang kita pahami malam hari ini di level umum saja. Bagaimana kita menjalani hidup ini secara sepenuh hati, sepenuh pikiran, menikmati dengan sadar situasi saat ini yang sedang kita rasakan. Nah, mindfulness ini bentar, mungkin ada yang suaranya bocor. Baik, saya lanjutkan. Tidak apa-apa yang longgar hatinya. Nanti kita evaluasi lagi ya. Dilanjutkan pakai Zoom apa rekaman saja, tidak masalah. Teman-teman tidak usah terdistraksi ke sana. Kita nikmati momen yang sedang kita jalani saat ini. Baik, nah mindfulness ini kalau dalam konsep-konsep hari ini dikenal sebagai konsep untuk mode of being. Bagaimana kita mengada, bagaimana kita menjalani hidup secara serius. Nah, ini bisa kita bedakan mindfulness itu dari aspek sifat-sifat atau situasi atau praktek-praktek. Misalnya yang sifat-sifat itu ya kita, atau kalau ada orang yang karakternya mindful atau sifatnya mindful, itu berarti dia mood of being-nya, dia punya sifat mindful. Sifat mindful itu ya berarti orang yang bisa menikmati hidup. Gaya hidupnya memang gaya hidup penuh kesadaran, penuh pertimbangan, penuh pemikiran. Jadi memang karakternya begitu. Nah ini berarti orang ini kalau bahasa Jawanya ya orang yang punya karakter eling lan waspodo seperti saya jelaskan di depan tadi. Eling itu punya kesadaran vertikal, waspodo itu punya kesadaran horizontal. Jadi kesadaran vertikal itu kesadaran bahwa aku ini hamba Allah, aku ini dari Allah dan nanti akan kembali ke Allah. Ini orang yang selalu eling. Ada juga waspodo. Waspodo itu hati-hati, tidak sembrono saat kita menjalani hidup. Nah, orang yang mampu mengembangkan sikap eling lan waspodo secara konstan dan menetap sifat ini dalam dirinya, itulah orang yang mindful. Jadi orang yang punya kesadaran penuh dalam hidupnya, bukan orang yang mengalir saja atau ikut-ikutan saja. Nah, yang kedua, kadang-kadang belum jadi sifat sih, tapi kita mengalami. Jadi mengalami mindfulness. Mengalami mindfulness itu ketika kita mengalami situasi present moment awareness. Jadi mengalami kesadaran saat ini. Ini biasanya misalnya kita mendapat anugerah apa, mendapat kenikmatan apa. Kemudian kita, alhamdulillah ya Allah, aku dapat anugerah sebesar ini, aku dapat kenikmatan sebesar ini. Nah, ini di saat seperti ini kita sebenarnya sedang menikmati present moment awareness. Pikiran kita ya di situ, perasaan kita ya di situ, fokus kita ya di situ. Makanya kita bahagia berbunga-bunga. Nah, ini namanya situasi yang mindful. Jadi pemicunya mungkin hal tertentu, mungkin kita lulus, atau mungkin kita lolos ujian atau sepak bolanya menang misalnya. Kita menikmati momen itu. Nah, ini situasi namanya. Nanti ada juga praktek. Kalau praktek ini orangnya belum punya sifat mindful, tapi juga situasi yang dihadapi bukan situasi yang mindful.
Nah, kalau praktek ini berarti ya latihan, mengembangkan diri, meningkatkan kualitas diri sehingga ada di level mindful. Ya, ini tadi yang saya sebut, misalnya hari ini banyak pelatihan-pelatihan. Misalnya pelatihan meditasi, baik meditasi yang jenisnya adalah konsentrasi maupun meditasi yang jenisnya kesadaran. Nah, ini praktek-praktek mindfulness. Ya macam-macam sih prakteknya, tapi yang paling populer meditasi. Nanti ada eh, tokoh-tokoh tertentu yang mengembangkan strategi-strategi mindfulness untuk berbagai bidang, baik itu bidang pendidikan, untuk rumah sakit, kesehatan, dan lain sebagainya. Jadi sebagai mode of being, sebagai jalan hidup, kita menjalani hidup mindful itu ya kalau bisa karakter kita adalah karakter mindful. Atau paling tidak kita bisa menikmati setiap situasi yang kita hadapi sebagai situasi yang mindful. Atau kalau belum dua-duanya, yuk mari kita latihan untuk mindful. Ya latihannya kayak tadi ya, misalnya ndak meditasi, ya bagaimana setiap aktivitas, setiap apa yang harus kita jalankan.